Tuhan telah menyampaikan firman-Nya yang ajaib bagi kita di dalam Yehezkiel pasalnya, mari kita baca sekali lagi. Yehezkiel pasalnya yang ke-43. Yehezkiel 43. Biar ini terus bergaung dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, perkatakanlah berulang-ulang kepada engkau, kepada anak-anakmu pada waktu tidur, berbaring, bepergian dimanapun kita berada. Kalungkanlah firman itu di lehermu dan tancapkanlah itu di loh-loh hatimu. Yehezkiel 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kemudian 12. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Ayat 12. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ketentuan mengenai hidup saya dan saudara. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Ada sebuah ketentuan, sekali lagi, di tahun 2021 ini ada sebuah penetapan Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa kembali kemuliaannya atas gerejanya. Gereja akan diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan. Kembali lagi saya dan saudara akan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Mengalami kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan kembali ke bait sucinya. Hari ini saudara, mari kita lihat, kita baca bersama-sama Yehezkiel pasalnya yang ke-40. Apa yang terjadi? Kapan penetapan Tuhan itu terjadi? Kapan saudara penetapan Tuhan itu terjadi? Yehezkiel 40 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu dalam tahun ke-14, sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dibawanya aku, ayat 2, dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapannya ada yang menyerupai bentuk kota. 3, kesanalah aku dibawanya, dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Sekali lagi Yehezkiel 40 ayatnya yang pertama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam doa selama 2 hari kemarin, ketika kita berdoa 19 sampai 20 jam selama 2 hari, tiba-tiba Tuhan mengatakan seperti ini. Saudara perhatikanlah ayat pertama nak. Pada saat itu ketika saya melihat, saya mulai menangis ketika saya membaca ayat ini, karena saya tahu inilah ketetapan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita berkata, kapan saudara Tuhan menentukan bahwa di puncak itu saya dan saudara harus naik ke puncak gunung itu, dan puncak itu Maha Kudus. Alkitab mengatakan yaitu pada permulaan tahun. Saudara, inilah permulaan tahun 2021. Dan inilah penetapan Tuhan bagi saya dan saudara. Hari itu pada permulaan tahun, tepat di mana terjadi segala macam kesusahan, tepat terjadi pada pembuangan itu, di mana Yerusalem jatuh. Tuhan berkata kepada Yehezkiel, Yehezkiel, aku akan membawa engkau pada permulaan tahun, pada permulaan
tahun. Sekali lagi saudara, pada permulaan tahun. Katakan bersama ke kiri kanan saudara, ini permulaan tahun. Saudara ya saudara, ini permulaan tahun. Apa yang akan terjadi di permulaan tahun ini? Alkitab mengatakan di dalam ayat 2, dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel, Tuhan menempatkan aku di sebuah gunung yang tinggi sekali. Inilah puncak. Saudara, Tuhan akan bawa kita pada permulaan tahun sesuai dengan Yeskiel 40 ayat pertama ke gunung yang tinggi sekali. Dan di sana, di atas gunung itu ada sebuah kota. Itulah gambaran Yerusalem. Itulah gambaran Kingdom Vision. Itulah gambaran gereja-gereja. Itulah gambaran kehidupan saya dan saudara. Itulah yang dikatakan bait suci. Dan apa yang terjadi? Ayat 3. Kesanalah aku dibawanya. Dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga. Di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Kemudian ada sebuah perintah, ayat 4. Hak orang ini berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan, dan di tangan itu ada tongkat pengukur yang akan mengukur, yang panjangnya 6 hasta. Hasta setapak tangan lebih daripada hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan saudara, kalau saudara lihat judul, ini bukan hanya tentang kisah pada saat itu, tapi Yeskiel di bawah Tuhan akan melihat. Kalau saudara baca judul ini, penglihatan tentang zaman baru. Inilah zaman baru, zaman yang terakhir bagi gereja Tuhan. Inilah saya dan saudara adalah generasi yang terakhir. Dan pada permulaan tahun, Alkitab berkata ayat 1, Tuhan bawa Yeskiel ke sana dan Tuhan perlihatkan ada seseorang yang berjubah lenan. Dan Alkitab mengatakan ada tongkat pengukur di tangannya untuk mengukur ukuran-ukuran bait suci. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara, hari-hari ini perhatikanlah baik-baik. Hidup saya dan saudara akan diukur oleh Tuhan. Hidup kita akan diukur oleh Tuhan. Saya dan saudara tidak boleh main-main. Kenapa? Sebagaimana bait suci. Ingat Alkitab berkata, bait suci itu, bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Pada permulaan tahun, Tuhan akan ukur kehidupan kita. Tuhan akan ukur. Wahyu pasal 11 ayatnya yang pertama. Mari kita lihat. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rumahnya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayatnya yang kedua. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan kalau disalin ke tahun, berapa tahun? 3 tahun setengah. Saudara, 3 tahun setengah adalah masa antikris. 3 tahun setengah adalah masa kesesakan besar. 3 tahun setengah adalah masa gereja yang tidak sungguh-sungguh akan ditinggalkan. Dan 3 tahun setengah akan ada kesesakan yang sangat besar. Sebelum itu terjadi, Alkitab mengatakan, ukurlah setiap orang yang beribadah di dalam bait suci. Hari ini, mari kita lihat ukuran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat, kita kembali ke kitab Yeskiel. Yeskiel 40. Saudara, kalau kita baca dari 6, semuanya diukur. Saudara, pintu gerbang, lantai-lantainya diukur. Saudara, tetapi kita akan melihat saja Yeskiel 42. Sebelum masuk di 43,
Saudara, ada Yeskiel 42. Kita mulai saja dari ayatnya yang ke-18. 42 ayat 18. Ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ayat 20. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok. Panjangnya 500 hasta, lebarnya 500 hasta. Untuk, perhatikan, memisahkan yang kudus dan yang tidak kudus. Ada ukuran dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, ukur mezbah, ukur setiap orang yang beribadah di dalamnya. Kecualikan yang pelataran Tuhan, luar. Ukur mereka yang beribadah di dalamnya. Apa ukuran Tuhan bagi saya dan saudara? Hari-hari ini Tuhan akan menyuruh kita untuk memilih apakah kita hidup kudus ataukah kita hidup tidak kudus. Apakah kita hidup suci ataukah hidup cemar. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan akan mulai memisahkan mana orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mana yang tidak. Saya dan saudara harus ambil keputusan. Apakah kita akan memilih yang kudus, memilih yang ilahi, ataukah yang cemar, ataukah yang tidak berharga. Karena Alkitab berkata ada sebuah ukuran dalam kehidupan kita. Yesus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kekudusan daripada Tuhanlah yang membuat saya dan saudara semakin mengenal Allah. Dan hari ini saya berdoa, saya dan saudara bisa memilih apa yang benar. Amin. Mungkin ini berita mengejutkan bagi kita. Kita menginginkan di tahun baru ini, saudara, sesuatu yang besar, sukacita. Tapi tahukah saudara, kita akan memasuki satu masa yang tidak mudah. Kita akan memasuki satu masa. Alkitab telah menubuatkan Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Sebab kekelaman akan menutupi seluruh bumi, tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu. Kekelaman berarti lembah bayang-bayang maut. Saudara, bukankah hari-hari ini begitu banyak orang ketakutan? Bukankah banyak orang hari-hari ini depresi? Banyak orang khawatir. Itulah sebabnya Tuhan berkata, inilah masanya kebangkitan bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus memilih apakah hidup kudus ataukah hidup cemar, memilih yang benar ataukah yang tidak benar. Saya berdoa, kuasa pengambilan keputusan untuk memilih yang benar Tuhan berikan kepada saudara. Seperti seorang penjahat di sebelah kanan, dia mengambil kuasa untuk mengambil keputusan dengan benar. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara bisa memilih apakah menjadi Kain ataukah menjadi Habel, apakah menjadi Yakub atau seperti Esau. Apakah saudara kita akan memilih yang ilahi ataukah yang duniawi? Semua tergantung dalam hidup kita. Karena hari-hari ini Tuhan akan mulai mengukur mezbah Tuhan, gereja Tuhan, dan setiap orang yang beribadah di dalamnya. Amin. Ini berita mengejutkan. Tapi saya percaya pada permulaan tahun ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara, jangan ulangi kesalahan Daud. Daud hebat, tapi pada pergantian tahun Daud melakukan kesalahan besar. Dan kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa Daud lakukan. Sampai saudara, firman Tuhan datang menegur dia. Saya berdoa pada pergantian tahun ini. Alkitab berkata di dalam 2 Samuel, mari kita lihat. 2 Samuel 11 ayatnya yang pertama dan kedua. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas soto istana, tampaklah kepadanya di atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Pada pergantian tahun, pada permulaan tahun, harusnya Daud berperang, tapi Daud telah masuk dalam sebuah zona kenyamanan karena kemenangan demi kemenangan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Kingdom vision,
hidupmu dan hidupku tidak boleh masuk dalam zona nyaman. Sekalipun Tuhan telah memberikan kemenangan besar dalam hidup kita, saudara, sekalipun lewat kehidupan saya dan saudara, Tuhan telah menganugerahkan jiwa-jiwa dimenangkan. Kemarin saya katakan jiwa-jiwa yang tidak secara online hampir 7.000. Tetapi yang secara online, saudara, waktu Jumat Agung saja mendekati 50.000. Ya Ibu Vita. Itu cuma Jumat Agung. Pasca 20.000, belum harian online, rata-rata 3.000, 5.000 orang. Saudara, selama tahun ini, saudara, Tuhan berkarya bagi kita sangat banyak. Tapi saudara ingat dengan baik, janganlah kita ulangi kesalahan pada pergantian tahun. Ketika engkau diberkati, ketika engkau diangkat oleh Tuhan, oh saat ini adalah waktunya untuk memperluas perbatasan. Saat ini untuk waktunya kerja lagi buat Tuhan. Janganlah kita masuk dalam kenyamanan. Yoab pergi berperang dan Daud santai-santai tidur-tidur. Karena Daud berkata, pasti menang lagi. Di situ dia masuk yang namanya kemalasan rohani. Dan tiba-tiba Daud melakukan hal yang sangat tidak masuk akal. Tetapi terjadi, melihat-lihat orang mandi. Haleluya. Waktu kami kuliah, seorang teman saya berkata begini, sebenarnya yang salah bukan Daud, yang salah itu Batsheba. Dia tahu Daud di atas, kenapa dia mandi di situ? Dia tahu Daud di atas, yang salah. Kemudian karena sudah bertengkar, ini pendeta-pendeta saya lihat, yang satu mempersalahkan Batsheba, yang selain mempersalahkan Daud. Ya saudara, karena ini diskusi, saudara, dan tiba-tiba ada yang angkat tangan. Kalau menurut saya, yang salah adalah Bas. Kenapa tuh Bas bikin tuh kamar mandi di situ? Saudara, semua langsung tertawa. Saudara ya, Bas tahu di atas ada raja. Kenapa Bas bikin tuh kamar mandi di situ? Jadi yang salah Bas. Saudara ya, oh saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapa yang salah? Semuanya. Baik Batsheba maupun Daud. Dia tahu Daud di atas. Kenapa dia mandi di situ? Jangan mencobai dirimu. Makanya Yusuf, ketika Tante Potifar, percayalah Tante Potifar sangat harum. Karena Mesir zaman itu pakai uap DP minyak wangi. Saudara, Tante Potifar adalah istri pejabat. Dan ketika semakin dekat kepada Yusuf, Yusuf mulai merasakan keharuman. Ya, keharuman dari seorang Tante Poti. Saudara, dan kemewahan dari seorang Tante Poti. Dan Yusuf mulai mundur. Yusuf bilang, kalau begini bahaya. Channel suka keluar, merek-merek minyak wangi suka keluar, Tante Poti semakin mendekat. Dan hari itu Yusuf berkata, di dalam nama Yesus aku cabut. Amin. Bapak-bapak, saya ingat dengan baik, ketika ada yang lewat, cabutlah. Saudara ya, itu adalah langkah peperangan. Lari, sebab engkau tidak akan bertahan melawan makhluk yang satu ini. Ya, oh Adam, nen tahu puisi Riki jadi jago puisi. Inilah tulang dari tulangku. Khairil Anwar belum lahir zaman itu. Dan Adam tiba-tiba, daging dari dagingku. Weh saudara, tiba-tiba karena apa? Pesona seorang wewene. Makhluk halus, saudara bilang, halus perasaan, halus, tetapi saudara yang dimaksud, saudara adalah perempuan yang memiliki senjata-senjata kebenaran. Oh, ada hari-hari ini saudara dipakai oleh setan untuk menjatuhkan banyak hamba-hamba Tuhan, menjatuhkan para pria. Tapi saya berdoa, hari-hari ini saya dan saudara mawas diri. Satu saat saya dan Pak Gembala dan keluarga beberapa tahun yang lalu pergi ke satu tempat di sebuah hotel. Dan ketika saya lagi mandi saudara di kolam dengan Kif, tiba-tiba datanglah 2 orang dari luar negeri. Saudara ya, dan mulai saudara pertama pakai baju, lama-lama saudara tahu apa yang terjadi. Mereka pun terjun, Pak Gembala pun sudah di kolam. Saya katakan, Papa, kanan mata, kanan. Karena Pak Gembala kurang kiri-kiri. Dia bilang kanan. Saudara ya, oh kita pedara mulai naik. Ya saudara, tapi itu kan kolam umum. Dia bilang, Papa naik. Naik saudara, terpaksa Bapak Gembala naik. Tunduk kepala, cepat masuk kamar. Haleluya. Jangan membawa diri dalam pencobaan. Saudara ya, kenapa saudara ini raja bisa KO?
ada sebuah spirit ketika menang besar, ada sebuah iblis mulai mencari di mana titik lemah, dan spirit itu tanpa sadar masuk dalam kehidupan Batsheba. Spirit yang memikat keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan hari itu Daud jatuh. Jangan ulangi kesalahan Daud. Pada pergantian tahun, Tuhan menyediakan sesuatu yang ilahi. Tuhan menyediakan sesuatu yang besar dalam hidupmu dan hidupku. Pada pergantian tahun, inilah yang akan terjadi. Tuhan akan bawa engkau dan aku ke atas gunung yang tinggi. Dan Tuhan akan mulai mengukur. Alkitab bilang tadi, Wahyu 11, mesbah. Semua doamu, semua air matamu, semua korbanmu. Mesbah berbeda dengan panggung. Mesbah adalah sesuatu yang kadangkala tidak dilihat orang, tidak dipuji orang. Mesbah bicara persembahan doamu, air matamu, semua korbanmu. Percayalah, Tuhan mulai mengukurnya. Tuhan mulai memperhatikannya. Semua doamu tidak akan pernah sia-sia. Percayalah saudara, semua jeripayamu di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan mulai memperhatikan engkau lebih daripada sebelumnya. Sebab apa? Saudara, ini sudah waktunya. Alkitab berkata pada pergantian tahun inilah yang terjadi. Di dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Oke, kita potong. Kita lihat ayatnya yang ke-20-21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21. Pada satu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Pada pergantian tahun, saudara, Alkitab mengatakan ada seseorang yang mati. Tidak disebutkan siapa dia, tidak disebutkan nama keluarganya. Oh, karena dia sudah mati. Alkitab mengatakan tiba-tiba ada gerombolan menyerbu usungan jenazah ini. Ketika sampai dikubur, karena kubur dulu saudara berbeda dengan sekarang. Tiba-tiba mereka lempar mayat itu dan mereka menyelamatkan diri masing-masing. Dan ketika mayat itu kena kepada tulang Elisa, mayat itu bangkit berdiri. Pada pergantian tahun, semua yang mati rohani tiba-tiba bangkit. Semua yang mati rohani, entahkah itu keluargamu, entahkah itu rumah tanggamu, saya berdoa ini waktunya. This is the time untuk mujizat terjadi pada pergantian tahun, pada permulaan tahun. Tidak disebutkan siapa dia. Dan saya percaya yang kedua, ini pada pergantian tahun Tuhan memberikan kesempatan bagi orang ini. Kenapa tidak disebutkan namanya? Karena kesempatan yang sama Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan berikan kepada saya kesempatan yang sama. Untuk apa saudara? Hidup kembali. Hidup kembali. Untuk apa saudara? Kesempatan. Kesempatan. Dan itu terjadi pada pergantian tahun. Saudara perhatikan Elisa. Elisa meninggal karena sakit. Betapa ini tidak masuk akal. Tapi tulangnya berarti sudah, kalau sejadi tulang cukup lama dia mati. Tidak mungkin hari ini mati besok. Tapi tulangnya bisa membangkitkan orang. Saudara, orang ini adalah orang yang ajaib. Dia tumpang tangan, orang sembuh. Dia pernah berdoa, orang mati bangkit. Saudara, tetapi yang tidak masuk akal adalah Tuhan izinkan dia mengalami sakit yang menyebabkan kematiannya. Tuhan hanya ingin melihat apakah dia tidak akan pernah kecewa. Mungkinkah engkau melayani Tuhan dan berkata, aku sudah melayani Tuhan begitu rupa, orang lain di jamaah Tuhan, tapi suamiku sendiri belum. Bersabarlah. Tapi anak-anakku belum. Bersabarlah. Berdoalah dan
berjuanglah. Kenapa semua ini harus terjadi? Semua ada maksud dan rencana Tuhan. Hari ini Yesus berkata, ya kamu tidak akan bertanya-tanya apa-apa lagi kepadaku. Ketika dia bicara tentang duka cita seorang perempuan yang melahirkan. Oh, hari itu duka cita, hari itu kamu menangis dan meratap. Tetapi akan tiba waktunya ketika bayi itu lahir, kamu akan bersuka cita. Dan kamu tidak akan menanyakan apa-apa. Mungkin hari ini 1000 pertanyaan, mengapa harus terjadi, mengapa harus terjadi. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Saudara, kenapa? Karena kematian Elisa membangkitkan jiwa-jiwa. Ada roh kebangkitan yang masuk ketika ada seorang kudus dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saya percaya nature yang sama telah terjadi di gereja ini. Oh, karena kematian orang kudus, ada roh kebangkitan yang membuat setiap mayat, setiap orang yang telah mati rohani harus menyadari ini waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Ini tidak kebetulan, tapi ini terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ini terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Hari-hari ini begitu real, begitu nyata. Sekaligus Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, oh, ambillah kesempatan itu. Karena sebagaimana hambanya dipanggil pulang, seperti hanya berpulang dan bepergian, demikianlah kita bisa take off tiba-tiba. Jangan main-main. Jangan main-main. Kita berbahagia jika kita hidup dalam Tuhan. Dan ketika kita take off, semua malaikat sudah menyambut dan berkata, marilah hai hamba, sabaslah hai hamba yang setia, terimalah kerajaan ini yang telah diberikan oleh Bapa sejak dunia ini dijadikan. Tetapi jangan sampai ketika engkau tiba di depan sana, Tuhan berkata, enyalah, aku tidak mengenal kamu. Oleh sebab itu, hari-hari ini perhatikan dengan baik apa yang telah terjadi dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Begitu profetis, begitu apa yang dinubuatkan Alkitab sedang Tuhan genapi. Saudara yang dikasihi, dan itu semua terjadi pada pergantian tahun. Hari ini kembali saya dan saudara diingatkan, ingat dengan baik. Pisahkan dirimu dari yang cemar, pisahkan dirimu dari yang najis. Keluarlah, ya, pisahkanlah diri pada kita. Oh, jangan menyentuh, jangan mengecap hal-hal yang duniawi lagi. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, harganya sudah dibayar oleh seorang pribadi, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Hargailah semua itu dengan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dengan hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita masih punya waktu, tapi waktu kita tidak banyak. Hari ini adalah waktu saya dan saudara. Kenapa? Saya diingatkan, kenapa di puncak gunung itu Yehezkiel, saudara, diingatkan oleh Tuhan. Elia diingatkan oleh Tuhan. Karena pada saat itu Elia masuk di dalam 1 Raja-Raja 18. Mari kita lihat. Jadi ingat, pada pergantian tahun ada ujian. Pilihlah yang benar. Pada pergantian tahun ada mujizat dan ada kesempatan. Ambillah kesempatan itu. Bilang kiri kanan saudara, engkau pasti menang dalam ujian. Amin. Menang. Saudara, jangan lagi menoleh ke belakang. Saudara harus menang. Ke depannya harus menang. Saudara, sesuatu sedang diukur dalam hidupmu. Bahkan apa yang kau bicarakan sedang Tuhan ukur. Alkitab berkata, dari ambang pintu bait suci, bukankah Daud berkata, Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Mazmur 143. Berarti ambang itu bicara mulut. Tuhan sedang mengukur berapa banyak deklarasi yang engkau katakan, berapa banyak ucapan-ucapan nasihat yang engkau keluarkan, berapa banyak perkataan iman karena apa yang kau katakan sedang jadi, dan berapa banyak perkataan sia-sia yang akan engkau ucapkan. Alkitab mengatakan semua perkataan sia-sia akan engkau dan aku pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hari ini apa yang kita perkatakan, oh, Alkitab berkata, biarlah ada bibir bersih, biarlah ada mulut yang benar yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Oh, jangan lagi memaki, jangan lagi berkata-kata kotor, jangan lagi hoax, jangan lagi membenci orang, jangan lagi saudara, karena semua ada ukurannya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakan akan makan buahnya. Saya berdoa kita makan buah yang baik, kita makan buah yang manis, bahkan buah itu akan membawa kesembuhan, oh, bagi banyak bangsa.
Renungkanlah ini saudara. Saya dan saudara harus mengerti. Alkitab mengatakan tadi, saudara, bahwa ketika kita berjalan di dalam naungan Tuhan, ingat, yang pertama ada ujian, yang kedua ada ukuran, yang ketiga saudara ada mujizat, ada kesempatan, ada jalan pulang. Untuk apa? Kembali kepada Tuhan. Itu semua Tuhan lakukan pada permulaan tahun, pada pergantian tahun. Dan hari ini dengar baik, apalagi yang akan Tuhan kerjakan. Sakaria pasal 2 ayat 1 sampai 4. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seseorang yang memegang tali pengukur. Ayat 2 dan 3. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat betapa lebar dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Ayat 4, jemaat Tuhan. Lima. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan akan menjadi, aku menjadi kemuliaan di dalamnya. Hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara, ingat, Tuhanlah tembok berapi di sekeliling umatnya. Pada pergantian tahun kita mendapatkan jaminan. Siapa yang bisa masuk? Ular takut api, binatang apapun takut api, iblis takut api, ular beludak takut api. Oh, karena api itu adalah api Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan akan menjadi tembok berapi di sekeliling Yerusalem. Tapi ingat, Tuhan akan ukur. Apa yang akan diukur? Sekali lagi di gereja Tuhan, apa yang diukur? Mezbah. Berapa banyak doa, berapa banyak pujian, berapa banyak penyembahan yang saya dan saudara naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, ukur berapa panjangnya, ukur berapa lebarnya. Bukankah Tuhan telah menentukan saya dan saudara hidup kudus, saya dan saudara hidup benar? Bukankah Tuhan menentukan bahwa saya dan saudara hari-hari ini akan menentukan nasib kota ini, nasib bangsa ini. Dan Tuhan akan menjaga kita seperti Alkitab berkata, tembok berapi di sekeliling kita. Jangan takut menginjil, jangan takut berdoa, jangan takut menyampaikan firman, jangan takut mendoakan orang sakit. Karena apa? Tuhan yang menjadi tembok berapi di sekeliling umatnya. Jangan pernah takut, karena Tuhan menyertai kita. Alkitab mengatakan, aku akan menjadi tembok berapi. Itulah sebabnya saya dan saudara, Alkitab bilang 1 Raja-Raja 18 tadi, ingat, di pergantian tahun, di tengah ukuran tiba, Alkitab mengatakan Tuhan yang menjadi perlindungan bagi saya dan saudara. 1 Raja-Raja 18 ayat 34 kalau tidak salah. Maaf, 42. Elia naik ke puncak gunung Karmel, kemudian dia berlutut, dan apa yang terjadi? Ayat 45. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Kurang lebih 40 kilo. Manado Bitung. Saudara, hari itu Ahab telah lebih dahulu. Ahab seorang raja, dia pakai kuda, saudara ya. Untuk apa? Kecepatan. Untuk apa saudara? Dan kalau raja pada zaman itu bukan satu ekor kuda, ada kereta, kata firman Allah. Berarti ada beberapa kuda, kecepatan yang begitu tinggi. Ahab sudah pergi lebih dahulu. Tapi Alkitab mengatakan Elia sujud berdoa. Dia terus berdoa menandakan 7 kali. Yesus berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Dan tiba-tiba Ahab kaget. Jeng jeng, Elia flash lewat. Sama dengan flash, apa itu dulu? Flash Gordon ke apa itu? Syut lewat, Ahab jadi ketinggalan. Inilah waktunya saya dan saudara mengejar ketertinggalan. Semua yang tercecer di tahun 2020, kejar. Kejar.
Kejar ketertinggalan kita. Oh, kejar, tebus waktu. Kalau dulu kita ketertinggalan dalam doa, hari ini mati-matianlah berdoa. Kalau dulu kita tidak pernah berpuasa, hari ini kita berpuasa. Oh, kita pendeta so berpuasa, lebih lagi. Kalau dulu kita tidak memuji menyembah, inilah waktunya. Tuhan memberikan kita kesempatan. Kejar ketertinggalan, lewati semua yang duniawi, lewati semua yang manusiawi. Karena yang ilahi pasti lebih cepat, yang ilahi pasti lebih dahulu. Saudara, kejar. Kalau dulu kita emosian. Kemarin tim berkata, Ibu Iin Cipto pesan, orang yang emosi tidak bisa dipakai lebih oleh Allah. Yaitu Esau, yaitu Kain, selalu kandas di tengah jalan. Janganlah emosi di tahun ini. Minta Tuhan, berikan aku roh kesabaran. Tuhan akan latih kita dan kuasailah diri kita. Ketika saudara mulai marah, oh perkatakanlah firman dan mulailah berdoa. Oh, pendeta masakan mungkin demikian. Orang kalau marah tidak ingat firman, pasti ada. Tuhan biasa berkata dalam hatinya, jangan marah, jangan panas hati. Saudara, ya marah yang benar boleh, tetapi amarah membawa kita. Oh, saudara, Alkitab berkata, amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan akan proses kita seperti metamorfosis, pembaharuan. Saudara, mungkin berjalannya step by step. Tidak sekaligus, tetapi permanen, tetapi pasti, tetapi dilakukan. Ada sebuah langkah iman, langkah iman. Saudara, ulat menjadi kupu-kupu. Ada yang namanya kepompong. Di kepompong itu saudara seperti ditahan, seperti saudara dibungkus. Pernah seorang ilmuwan ingin bantu ini kepompong. Dia saudara potong dengan pinset. Ini semua jaring-jaring. Saudara tahu, ketika kupu-kupu itu menetas, sementara kupu-kupu pada umumnya sulit sekali, dan tiba-tiba kupu-kupu itu lebih dahulu menetas. Saudara, kepompong itu menetas dan tiba-tiba kepompong itu jatuh, jadi lumpuh. Karena apa? Tidak melalui proses. Ingin yang instan, ingin yang cepat. Tapi tiba-tiba ada kupu-kupu yang berjuang, diproses dia setia, diproses dia taat, dan tiba-tiba keluar menjadi kupu-kupu yang berguna, yang membawa serbuk-serbuk sehingga bunga-bunga yang menjadi apa saudara berkat. Karena dia melewati apa yang namanya metamorfosa, perubahan, renew mind, pola pikirmu. Pikiran yang saudara tidak benar, pikiran yang sia-sia, buang. Pikiran penuh persangkaan, pikiran masa lalu, pikiran gelap, pikiran kelam, pikiran bengkok, pikiran sesat, buang. Perubahan pikiran menandakan bahwa kita benar-benar bertobat. Jika pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang jahat, berarti sebenarnya kita belum bertobat sepenuhnya. Karena Alkitab berkata, perbalui pola pikirmu. Pikirkanlah yang dari Kristus. Ketika ada orang yang berbuat jahat, saudara harus mengerti apa maksud Tuhan. Karena rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rencana kita. Mungkinkah Tuhan izinkan itu untuk memproses hidup kita? Mungkinkah setiap masalah Tuhan izinkan untuk membuat kita tambah murni, supaya tidak kita bergantung kepada gaji kita, jabatan kita, kekayaan kita. Dan Tuhan izinkan kita ada di masa metamorfosis hanya untuk sementara waktu. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Hari ini biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Karena waktunya. Oh, ada seorang raja yang Tuhan ukur. Mene tekel ufarsin. Alkitab mengatakan, Tuanku diukur terlalu ringan, yang ada bobot. Dan malam hari ini juga, jabatanmu diambil orang, nyawamu Tuhan ambil. Kenapa? Karena sudah cukup waktu Tuhan berikan kepada Beltasar. Siapa itu Beltasar? Beltasar ini DP papa tuh Nebukadnezar. Dia tahu. Makanya Alkitab bilang Tuanku raja tahu. Nebukadnezar itu lagi sombong-sombongnya, lagi kaya-kayanya, tiba-tiba jadi gila. Tuanku tahu semua itu, tetapi Tuanku tidak belajar. Dia mabuk-mabukan. Dia pakai waktu ini dengan saudara percuma. Dan hari itu tangan menulis di dinding. Itulah tangan Tuhan yang berkata mene tekel ufarsin. Kelar. Bahasa Ibrani bilang mene tekel ufarsin. Bahasa Manado bilang kelar. Kelar. Kesempatan sudah banyak diberi, tapi orang ini tidak mau bertobat.
Dia kasih kalung, Daniel bilang tahan hadiah tuanku. Dia kasih kalung, dia berpikir mana mungkin ini semua dijaga, ini semua. Terus perintahkan di sana 10 peleton, di sana 5 peleton. Mana ada malam ini diambil orang. Dia tidak pernah tahu pasukan Media Persia gali selokan dan masuk lewat lubang air. Kaget keluar di kamar mandi. Ya kan, kamar mandi zaman dulu kan, saudara, adalah kamar mandi. Mereka gali itu terowongan di bawah air. Sementara Tuhan berbicara, saudara, orang Media Persia sudah bergerak. Kalau Tuhan berfirman, tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini boleh tahan. Saudara, karena Tuhan yang membuka jalan sekalipun di terowongan bawah tanah, muncul di kamar mandi. Saudara, raja di situ langsung dibunuh. Kalau Tuhan berfirman, saudara, pintu-pintu yang tertutup pasti. Hari itu dia tidak percaya. Dia masih mau kasih hadiah leh. Kalau mungkin orang lain, aduh Daniel, minta ampun akan ku apa Tuhan. Oh Daniel, kan ini sementara masih gali. Siapa tahu gale-gale timbul tanah keras, tidak bisa tembus, itu kan Tuhan bisa buat. Nanti balik ulang itu pasukan Media. Tetapi dia pongannya, sudah tenang jangan, nanti kasih hadiah. Gampang tapi pasukan banyak. Karena apa? Dia tidak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan. Hari-hari ini mari kita mengerti, kita sedang diukur, kita sedang ditimbang. Apapun yang kita kerjakan, itulah sebabnya Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus, iblis menuntut untuk menampik kamu. Ya saudara, karena Petrus kan artinya apa kata? Lalang, bagoyang ke sana kamari. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tetap hidupnya. Akan dirubah menjadi Kefas, batu karang, perlu ditampi beras. Saudara, apa yang kalau tampi beras? Beras tertinggal, konga terlempar. Kenapa konga terlempar? Nyanda ada bobot. Bahasa Alkitab bilang nyanda babuah. Berapa banyak buah? Ada buah pertobatan, ada buah keselamatan, ada buah jiwa-jiwa, ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah mana yang sudah kita hasilkan? Mari ketika kita pulang dari tempat ini, kita merenungkan seberapa banyak buah, berapa banyak buah pertobatan, berapa banyak buah keselamatan, buah jiwa-jiwa, buah-buah roh, karakter hidup yang berubah dalam hidup kita. Karena kalau tidak, Alkitab mengatakan sudah selesai, kelar. Kita nak main-main. Hari-hari ini adalah masanya, saudara, masa mujizat, masa kesempatan. Karena Alkitab berkata, mari kita lihat Sakaria kembali sebelumnya. Sakaria pasal 1 ayat 16 dan 17. Dari ayat 14. Bolehkah Pendeta James baca bagi kita? 5 menit saya selesai. Silakan. Ya. Serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. 17. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan mendahulukan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Di saat Yerusalem akan diukur, di saat malaikat Tuhan mengukur setiap doa, setiap air mata, setiap persembahan, Alkitab bilang ayat 16, aku akan kembali ke Yerusalem dengan kasih sayang. Amazing grace. Yerusalem akan dihibur. Alkitab mengatakan di dalam ayat 17, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghibur Sion. Berapa banyak yang butuh hiburan? Haleluya. Ya, saudara, di corona begini, saudara, ya banyak butuh hiburan. Dorang bilang Senin boleh pasang petas-petas karena orang dunia pehiburan petas-petas. Semakin bapetas, ya semakin gembira. Abis petas-petas, abis doi. Ya saudara, ya. Bahkan ada yang berstatus kalau begitu orang pasang petasan jogdang di dalam rumah.
Kenapa Sonde boleh pasang di luar rumah? Karena semua ingin dihibur. Semua ingin dihibur. Ada yang sudah merencanakan pulang ini, orang mau pergi di Tomohon dulu. Kenapa butuh hiburan, mau lihat gunung-gunung. Karena orang dapat firman di puncak gunung. Yang lain bilang, orang jauh mau pergi di pantai. Yang lain bilang ada rapid di mall, kita belum pipi mall. Kenapa? Karena butuh hiburan. Tahukah saudara, di pergantian tahun, pada saat tali pengukur direntangkan, ada penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Tuhan tahu engkau lelah, Tuhan tahu engkau banyak pikiran, Tuhan tahu ada duka cita. Tuhan akan menghibur dan Tuhan akan kembali dengan kasih sayangnya kepada Yerusalem, bahkan kota-kota di sekeliling. Karena Tuhan janji bagi yang ada di puncak gunung. Apa janji Tuhan? Kita dapat Yeskel 4:3 dan Pak Gembala bilang atau 3:4. Mari kita lihat yang 3:4. Yeskel 3:4 ayat 26 27. Yeskel 3:4. Yang kita dapat 4:3. Ini putar 3:4. Ayat 26 27. Yuk baca sama-sama. Ini hiburan bagi saudara yang berada di puncak gunung. Aku akan menjadikan mereka dan di sekitar gunungku menjadi berkat. Ada tinggal di sekitar mana? Gunung Tuhan. Apa itu? Hadirat Tuhan. Apa itu saudara? Tempat kudusnya Tuhan. Menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Hujan yang membawa berkat. Ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasil. Mereka Kingdom Vision akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Alkitab mengatakan semua yang di gunung Tuhan, pohon, ladang, apa yang engkau jamah, apa yang menjadi mata pencaharianmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu. Saudara yang jual-jual cookies, diberkati itu adonan. Bakul yang di ladang, di kantor. Alkitab berkata Tuhan memerintahkan berkat atas lumbungmu, atas rumahmu, atas segala usahamu. Dan Tuhan memerintahkan langit untuk membuka tingkap surga dan hujan turun pada masanya. Pohon menghasilkan buah. Pohon bicara pohon terbantin kebenaran. Itulah bicara hidup saya dan saudara. Pohon bicara pohon zaitun. Itulah anak-anak saudara yang ada di sekeliling meja rumah Tuhan. Pohon bicara istri. Alkitab berkata istrimu akan seperti pohon anggur di sekeliling rumahmu. Saudara ingin anggur apa? Anggur manis atau anggur asam? Kami kemarin di KKR saya kaget. Begitu sampai di sana saya bilang ini tuh tampak atau bukan? Karena yang dinyanyikan anggur merah. Anggur merah. Di mana saya bilang oh Tuhan. Saudara, anggur merah kemudian diganti apa dengan? Apa saudara? Ketika kita menyanyikan puji-pujian diganti dengan anggur sukacita. Hari ini Tuhan berkata, istrimu akan menjadi pohon anggur. Pohon anggur saudara kalau bertumbuh perlu ada DP, orang Manado bilang apa ya? Para-para. Butuh perlindungan. Itulah kenapa istri tidak bilang, istrimu akan seperti pohon pepaya di sekeliling mejamu. Atau pohon tomat, enggak. Tapi kenapa pohon anggur? Karena istri itu butuh perlindungan. Amin ibu-ibu. Saudara dengarkanlah pengharapan dari para istri pada pergantian tahun ini. Saudara ya, makanya Tuhan bilang, istrimu akan menjadi pohon anggur di sekeliling rumahmu. Dan Tuhan buat mujizat di kana apa? Air menjadi anggur. Anggur yang terbaik. Itulah istrimu di tahun 2021. Jangan takut. DP Bafeto akan dipangkas. Amin. DP bersungut. Dia so janji Pak Tuhan. Ya saudara, akan ada perubahan. Amin. Dan jangan takut para istri. Suamimu akan menjadi para-para di pohon anggur. Ya, waktu belum kaweng, babeli di apa saudara? Di Golden, ambejo, pilih jo. Serta sekaweng, mah hemat-hemat, apa tuh nggak ada ambe? Setelah banyak tuh nggak ada ambe. Tapi pada pergantian tahun, suami akan berkata, hai istriku sayang, apa yang engkau inginkan? Amin.
Sekali-sekali hiburkanlah istrimu. Amin. Biar cuma beli akan hak. Di mana saudara? Di stasiun. Waktu pelatihan istri sejati atau istri cakap, wanita bijak. Suami-suami ternyata telah dihubungi, harus memberi hadiah kepada istri. Datanglah Joy dengan papanya, membawa hadiah. Begitu saya buka, wow, sepatu merah. Ukurannya tak lewat, tingginya terlalu tinggi. Bayangkan saudara ya. Jadi ukurannya 40, sedangkan kita kasih yang 38, 39. Saya tidak pernah lupa, tapi itu begitu berkesan. Saya pakai itu saudara, dan mengusahakan tidak tercabut. Saudara, kita pakai satu kali, konta simpang dalam lemari. Pak Gembala datang bilang, mama mana tuh sepatu merah. Kita bilang, papa karena gagah mama simpang-simpang. Bayangkan kalau kita pakai khotbah, saudara ya, kondepe warna merah, tapi dalam hati kasihan. 10 tahun, 7 tahun waktu itu kawin. Tapi suami ini tahu kalau merah paling warna yang kita tidak suka. Oh, haleluya. Saudara, tapi pada pergantian tahun, ya, tiba-tiba dia berkata, mamaku yang cantik, apakah yang engkau inginkan? Saya katakan, setengah rekeningmu akan aku minta. Haleluya saudara. Tapi intinya pada pergantian tahun ada kasih sayang Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ingat, pada permulaan hari ini pilihlah yang benar. Pada pergantian tahun ada kesempatan. Pada pergantian tahun ada mujizat. Pada pergantian tahun ada kasih sayang Tuhan. Selamat tahun baru, berjalan dalam naungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.